Dan saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan sebuah materi dan sebuah tema yang sebenarnya menjadi nasihat untuk saya sendiri. Tapi kalau kiranya nasihat ini bermanfaat bagi antum dan antuna yang ada di bawah, tentunya kita senang karena ini merupakan bagian dari keberkahan kalau setiap manfaat dirasakan secara kolektif dan berjamaah. Dan saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Karena kita memiliki kedudukan yang sama. Saya ini adalah penuntut ilmu, yang di depan saya adalah penuntut ilmu, Pak Haiban sebagai perwakilan dari pengurus pun juga penuntut ilmu. Ketika kita sepakat bahwasanya kita ini adalah penuntut ilmu, berarti setiap penuntut ilmu itu harusnya dia mengetahui perkara-perkara apa yang harus dilakukan supaya tidak menimbulkan mudarat dan keburukan. Kalau dia mendapatkan status tertentu tetapi tidak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Karyawan itu harus paham kerjaannya apa. Seorang pebisnis itu harus tahu petunjuk yang harus dia perhatikan itu apa ketika berbisnis. Ketika pedagang pun harus tahu apa yang harus dilakukan ketika berdagang. Maka saya juga ingin menyampaikan sebagai penuntut ilmu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya apa yang kita jalani ini jangan sampai menjadi lahan empuknya syaitan. Bahwasanya kita bisa diselewengkan oleh syaitan dari satu perkara yang tidak kita sadari kalau kita tidak mengetahui petunjuk apa yang harus kita mengerti sebagai penuntut ilmu. Makanya pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 perkara yang harus diperhatikan betul-betul oleh para penuntut ilmu. Dan itu tidak terkecuali adalah saya. Dan materi ini mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengarnya, mungkin sebagian besar mungkin belum pernah mendengarnya. Bagi yang sudah mendengar, maka ini merupakan murojaah atau mengulang-ulang dari sesuatu yang kita dapatkan karena ilmu butuh diulang-ulang supaya betul-betul menggores pada hati dan jiwa kita. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya para penuntut ilmu sangat memperhatikan 3 poin ini. Yang pertama adalah masing-masing setiap penuntut ilmu itu diwajibkan bagi mereka untuk mengembalikan kebenaran itu kepada karakteristiknya dan bukan kepada kelompok, serta bukan kepada golongan, serta bukan kepada ustaz. Hari ini sering kita jumpai di lapangan umat ini, banyak orang sadar atau tidak sadar mereka mengembalikan kebenaran itu kepada kelompoknya, mereka mengembalikan kebenaran kepada golongannya, dan mereka mengembalikan kebenaran kepada ustadznya. Yang mana kalau sesuatu itu tidak sama dengan ustadznya, maka dia akan sikapi itu pasti salah dan pasti batil. Kalau itu tidak sama dengan kelompoknya, pasti akan dia sikapi itu salah dan itu batil. Karena sesungguhnya banyak di antara penuntut ilmu ketika dia belajar, dia tidak mengenal kaidah pertama kali yang harus dia pelajari, bagaimana mengembalikan kebenaran itu harus dikembalikan kepada karakteristiknya. Dan tidak boleh dikembalikan kepada semangat fanatisme kelompok dan golongan. Hizbiyah itu salah satunya apa? Memandang walak dan barok sesuai dengan kelompok dan golongannya. Al-walak itu kecintaan, barok itu adalah permusuhan. Permusuhannya itu dibangun atas kelompok. Loyalitasnya pun dibangun atas golongan. Dan tidak dibentuk atas kebenaran yang harusnya dia mengerti. Makanya ada sebuah kaidah, i'rif il-haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran itu dari sifatnya. Kamu akan mengenali siapa saja yang berada di atasnya. Dan kita diwajibkan pada poin yang pertama, setiap para penuntut ilmu harus tahu karakteristik ilmu, dikatakan ilmu itu benar, itu apa. Supaya nanti ketika kita mempelajari ilmu, siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menjelaskan, dan siapapun yang menjabarkan, selama yang dia jelaskan dan selama yang dia jabarkan tidak keluar dari sifat-sifat yang disebut dengan ilmu yang benar, maka itulah ambil ilmunya. Walaupun yang menyampaikan tidak sama dengan circle yang selama ini kita belajar ilmu dan mengambil ilmu darinya. Sekarang pertanyaan kita, standar orang itu dikatakan sebagai penyampai ilmu yang benar itu apa, Ustaz? Saya akan menyampaikan ini supaya kita jangan bingung. Karena banyak di antara kita kan sukanya bingung. Kalau ustadz yang menyampaikan tidak sama dengan ustadz yang dia kenal, pasti pandangannya mencurigakan kepada orang tersebut.
Kalau kita mendapati sesuatu pada circle yang tidak sama sekali kita pernah datangi, kita langsung curiga dan langsung menganggap batil, menganggap syubhat, menganggap itu salah. Dan gaya belajar semacam ini adalah gaya belajar yang harus kita koreksi. Makanya kemudian kita harus paham, saya ambilkan dari kitab Manhaj Talaqqi wal Istidlal, miliknya Syekh Ahmad As-Sayan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan kepada kita, dikatakan ilmu itu benar kalau dia memiliki 3 sifat. Antum dan saya, siapapun nanti pada lapangan kehidupan, kok kita mendapati ada 3 orang ada orang menyampaikan 3 perkara ini dalam kehidupan, dia menjelaskan tentang satu kebenaran, berarti dia berada di atas ilmu yang benar. Gayanya mungkin beda dengan gaya kita, biasa. Namanya mungkin tidak dikenal oleh penama ustadz kita, biasa. Kenalilah kebenaran pada sifatnya dan jangan mengenali kebenaran kepada kelompok dan golongan. Yang pertama, apa itu sifatnya? Sifatnya adalah siapapun yang menyampaikan ilmu, kalau ingin dikatakan ilmunya itu benar, adalah memiliki sebuah karakteristik ta'dhimun nusus. Ta'dhimun nusus itu adalah ilmu itu mengkondisikan kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi terhadap apapun yang tertera di dalam Al-Quran dan apapun yang tertera di dalam hadis. Kalau ada siapapun yang menyampaikan ilmu, lalu dia mengkondisikan, ayo, sami'na wa ata'na, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kalau sudah berbicara tentang ayat Allah, kalau sudah berbicara tentang hadis Rasulullah, ayo kita dengar baik-baik. Ayo kemudian kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau yang belum mampu, meminta pertolongan sama Allah. Kalau ada seseorang dari lesannya, dari tulisannya, gores-goresan hitam di atas putih ketika dia menyusun buku, dia punya komitmen kuat untuk mengembalikan semua perkara supaya patuh tanpa syarat dan taat tanpa tapi kepada kitabullah dan sunnah, maka pastikan bahwasanya contreng salah satu karakteristik ilmu yang benar telah dia miliki. Tapi kalau antum, saya menjumpai ada orang berkata, entah itu pada tulisan, pada caption, pada tulisan Facebook, pada video, lalu pada hal-hal itu, lalu dia menjelaskan, ayo kita kritik ini, ayat ini harus kita kritik, hadis ini harus kita tinggalkan karena tidak sesuai relevansinya dengan Indonesia atau tidak sesuai dengan relevansinya kehidupan kita hari ini. Kalau ada satu ilmu, siapapun yang menyampaikan dalam bentuk dan format apapun lalu menyuruh kita untuk tidak patuh kepada Allah dan tidak taat mutlak kepada kitabullah dan sunnah, sudah, berarti dia telah keluar dari koridor ilmu yang benar. Kalau ada orang liberal gitu ngomong, ini ayat ini tidak cocok kalau dipakai. Sudah, kalau semacam itu, sudah. Pamit keluar dari majelis ilmu, makan cilok di pojok sana, enak. Nah, kalau Al-Quran sudah kita kritik, terus siapa yang nggak kita kritik? Makanya kalau ada orang mengatakan ayat ini kurang pas, pertanyaan saya, terus yang pas siapa? Ukuranmu. Ya bisa, kayak gitu. Tetap poin-poin penting harus kita sepakati bahwasanya kalau sudah bicara tentang kebenaran, rujukan dan referensinya itu adalah kitabullah dan sunnah. Dan itu adalah kebenaran absolut. Jangan suka bermain-main dengan istilah. Ada orang mengatakan kebenaran itu relatif. Alah, muter-muter itu. Kalau kebenaran itu relatif, Allah ngapain turunkan Al-Quran? Allah kenapa utus kepada kita Rasul? Tetap ada kebenaran yang sifatnya absolut pada perkara-perkara pokok yang harusnya kita pahami. Makanya itulah yang harus kita mengerti. Kalau akal kita belum mampu menjangkau apapun syariat yang tertera di dalam kitabullah dan sunnah, jangan yang disalahkan syariatnya, tetapi yang disalahkan itu akal kita. Karena kapasitas akal itu tidak sebanding dengan ilmunya Allah yang tertera pada kitabullah dan sunnah. Gunakan imanmu untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jangan malah dibalik. Akalnya suruh menyesuaikan, syariatnya disuruh menyesuaikan akalnya. Loh, ini namanya memaksakan satu baju kepada orang yang tidak pas. Badannya gede, antum nyediain bajunya adalah baju S. Pokoknya harus cocok, tidak bisa. Ilmunya Allah itu tidak sama dengan ilmunya kita. Makanya disinilah kita harus paham. Cara kita memahami tentang perkara ini penting. Jadi kalau ada ustaz, ada guru, ada tulisan, ada video, kok di situ antum lihat salah satu di antara yang antum dapatkan, dia menyuruh kita untuk patuh, dia menyuruh kita untuk taat kepada kitabullah dan sunnah,
berarti dia berada di atas ilmu yang benar. Dan jangan suka mengembalikan kebenaran kepada kelompokmu. Jangan begitu. Ya. Jadi enak, akhirnya cara kita melihat itu enak, tidak sempit. Dan itu kata Said Nulikal dari sebuah kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal di Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian akhirnya kita akan melihat segala sesuatu dikembalikan kepada sifat dan karakteristiknya, bukan kepada kelompok dan golongan. Orang ikhwan, kalau sudah fanatik dan tidak mengembalikan konsep memahami agama kepada sifatnya, tetapi mengembalikan konsep memahami agama kepada kelompok, susah akhi. Ngobrol sama orang semacam ini susah. Makanya betul kan, kalau ada orang berkata, orang yang susah diajak ngobrol itu 3. 1, orang yang jatuh cinta, susah diajak ngobrol. 2, orang yang jatuh cinta sama dunia, susah diajak ngobrol. Dan yang ketiga, orang kalau sudah fanatik sama kelompok, susah ini. Nggak usah ngobrol, nggak usah debat, habisin pulsa kuota. Dan kemudian akhirnya kayak apa? Kayak nguras air laut. Habis kagak, pegel iya. Karena kemudian kita ngurusin sesuatu orang yang mereka sudah mengembalikan konsep kebenaran itu menurut kelompoknya dan golongannya. Jangan gitu, akhi. Jangan gitu. Antum juga tidak boleh fanatik kepada ustadz yang antum gandrungi. Contoh, antum senang sama saya, antum kemudian letakkan loyalitas itu kepada saya. Haram, tidak boleh. Karena sesungguhnya saya tidak maksum. Kemaksuman itu miliknya Rasulullah, dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Ketika kemaksuman itu telah wafat, kemaksuman itu, kesempurnaan itu telah hilang bersama dengan wafatnya Rasulullah, berarti semua yang ada di atas muka bumi itu tidak ada yang maksum. Kalaupun ada ustadz yang salah, wajar. Tidak usah dihujat, tidak usah dicela, tidak usah dijatuhkan kehormatannya, tidak usah diomongin di belakang, jangan gitu. Ada manusia salah itu wajar. Kalau ada manusia tidak salah itu baru kemudian tidak wajar. Makanya kalau ada di antara kita kok menemukan kesalahan orang, harusnya kemudian kita itu merasa apa itu hal kewajaran. Dan antum kalau menemukan kesalahannya seorang manusia, antum juga jangan senang. Nanti malah tidak ada bedanya dengan setan. Setan itu paling senang kalau melihat kesalahannya orang. Nah, jangan menjadi manusia, jangan menjadi setan dalam bentuk manusia. Busuk benar dengarnya. Nah, itu. Maka kemudian kembalikan itu kepada sifatnya. Dia punya komitmen nggak tunduk kepada kitabullah dan sunnah? Punya, nah sudah. Ya. Kalau ada orang berkata hadis ini saya tidak cocok, yalah, bung hadis kok dikomentari. Lalu disampaikan kepadanya, maaf Pak, ini hadisnya itu sahih. Wah, walaupun sahih, saya tidak cocok. Loh, agama ini kan bukan milik kamu. Agama ini miliknya Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama semacam itu. Berarti ini tanda ilmu yang benar. Yang kedua, tanda ilmu itu benar, yaitu adalah sehatul faham. Dia kalau menafsirkan Al-Quran menggunakan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi. Pemahaman itu benar, itu pemahaman sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Artinya kalau dia menyampaikan Quran, dia tidak menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Tapi dia menafsirkan Al-Quran itu dengan apa yang dia baca dan apa yang dia pahami dari apa yang disepakati oleh para sahabat dan dipahami oleh para sahabat Nabi. Jadi maaf ya, Quran itu ikhwan bisa dibawa kemana-mana. Makanya kalau ada seorang ustadz ketika menyampaikan ayat, lalu dia berkata, ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir begini, di dalam tafsir At-Tabari begini. Maka antum contreng itu yang kedua, berarti sifat tanda ilmu yang benar itu sudah ada. Dan maaf ya ikhwan, gayanya ustadz ketika menyampaikan tafsir dan menyampaikan ayat dengan tafsirnya, gayanya itu kalau saya perhatikan secara sederhana ada dua. Ada yang gayanya ustadz kalau menyampaikan tafsir itu qala Adh-Dhahhak, qala Mujahid, qala Ikrimah, disebutkan nama mufasir-mufasirnya, disebutkan matannya. Ada yang kayak gitu gayanya. Itu kebaikan untuk beliau. Ada gayanya ustadz itu kalau menyampaikan tafsir tidak menyampaikan satu persatu nama-namanya, dia sebutkan dan terangkan secara global dan mujmal apa arti dari ayat itu dalam pemahaman yang disampaikan para sahabat. Maka itu sama aja, dan gaya itu tidak usah disamakan.
Selama dia itu kemudian mengembalikan tafsir-tafsir itu kembali kepada tafsir. Makanya tugas kita yaitu ngecek di tafsir ada atau tidak. Dan maaf, mufassir itu memiliki cara tafsir yang berbeda-beda ketika mengartikan satu ayat. Kadang-kadang kita menjumpai perbedaan antara satu mufassir di sini dengan mufassir di sini, atau Bari dalam tafsirnya kemudian begini, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir begini, Imam Ibnu Katsir begini, atau Bari begini. Makanya jangan buru-buru. Kalau dapat ilmu langsung kemudian ditelan mentah-mentah, langsung buru-buru kemudian memvonis orang. Baca dulu semuanya kitab tafsir itu. Banyak orang hari ini ketika mendapatkan satu ayat, langsung dia itu salahkan setiap orang, padahal tafsir di rumahnya aja plastiknya belum kebuka. Lalu kemudian dia tidak paham. Maka bukan begitu. Makanya pastikan kalau dia menyampaikan tafsir lalu kembalikan kepada para sahabat, dia tidak mengkafirkan dia tidak mengkafirkan para sahabat dan mengambil rujukan ketika memahami ayat dikembalikan kepada para sahabat, maka itu benar. Berarti contreng yang kedua. Jadi kalau ada yang keluar dari sifat yang kedua itu siapa? Kalau ada orang kok menafsirkan Al-Quran dengan mengatakan menurut logika saya, sudah, ayat tidak bisa dilogika. Ayat itu harus difahami persis sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Kalau menurut akal saya, tidak menurut akal kamu tafsir. Jadi kalau ada orang yang mereka itu mengembalikan tafsir kepada para sahabat, berarti contreng, itu sifat tanda ilmu yang kedua. Siapapun yang menyampaikan. Kecuali kalau ada orang, saya tidak mau memakai para sahabat, saya kafirkan para sahabat. Sudah itu jelas demarkasinya, pembatasnya dan pembedaan jelas hitam dan putih. Loh kok sahabat dikafirin, terus yang kemudian akan kita ambil ilmunya siapa dari Rasulullah kalau sahabat sudah dikafirkan? Ya kan? Kalau sahabat sudah dikafirkan, terus siapa yang kita ambil ilmunya kalau kemudian sahabat dikafirkan? Makanya kalau dia tetap berkomitmen mengikuti para sahabat Nabi, ketika menafsirkan, dia tafsirkan sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada dan muktabar yang terpercaya di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia itu akan mendapatkan sifat ilmu yang benar. Kalaupun dia mengambil pendapat salah satu mufassir yang lemah, menurut kita, jangan buru-buru kemudian kita meletakkan kata vonis. Bangun dialog yang baik. Bisa jadi pendapat kuat yang kita pegang itu belum didengar oleh dia ketika hari ini memegang pendapat yang lebih lemah. Dan orang yang memegang pendapat yang lebih lemah itu tidak bisa dikatakan sesat. Selama apa yang dia pegang itu kembali pada referensi-referensi para ulama terdahulu dari turas, dari kemudian warisan para ulama terdahulu. Jadi enak akhirnya. Lebih enak lagi memandang orang itu. Jadi memandang orang itu bukan hitam putih, hitam putih, hitam putih. Karena banyak thalibul ilmi, karena sudah terlalu semangatnya dalam fanatik buta, poin yang pertama dan poin yang kedua, lalu tidak memahami bahwasanya ahli tafsir juga memiliki berbagai macam hal yang kadang-kadang berbeda. Apa yang terjadi? Akhirnya dia akan memakai kacamata hitam untuk melihat orang lain, tetapi akan memakai kacamata putih untuk melihat kepada teman dan kelompoknya. Kalau melihat orang lain, hitam semuanya. Sebenarnya yang lain bukan hitam, karena kacamatamu hitam aja. Tapi kemudian dia, naifnya, kalau melihat kepada kelompoknya sendiri, dia melihatnya putih semuanya. Kenapa? Karena kacamatanya bening kalau melihat kepada kelompoknya. Ya bukan begitu. Ya. Jadi dikembalikan manhaj ketika memahami ilmu itu, pastikan dia itu tunduk dan patuh atau tidak. Kalau dia liberal, sekuler, agnostik, nah itu keluar dari jalur ilmu yang benar. Yang kedua, dia kemudian ternyata dia mengkafirkan para sahabat, nah itu berarti sudah keluar dari koridor ilmu yang benar. Tapi kalau kadang-kadang dia tafsir, dia ngambil tafsirnya Asy-Syaukani, antum ngambil tafsirnya Imam Ibnu Katsir, dia ngambil tafsirnya Al-Tabari, dia ngambil tafsirnya Al-Qurtubi. Masalah biasa itu. Yang terpenting membiasakan dialog. Nah itu yang kedua. Supaya tidak ada lagi kisah-kisah bagaimana kemudian kita itu menikmati permusuhan. Yang dihargai dalam Islam itu perbedaan. Yang dicela dalam Islam itu permusuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham bahwasanya kriteria ilmu yang benar itu yang ketiga, kata kitab tersebut Manhaj Talaqi wal Istidlal, yang ketiga
yaitu adalah al-i'timadu ala sunnah as-sahih. Dia itu bersandar kepada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih. Dengan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masalah para ulama hadis. Kalau ada orang kok menyampaikan ilmu, lalu dia tidak mengatakan, ayo kita pakai hadis palsu. Dia pernah ngomong kayak gitu. Tapi dia selalu berkomitmen ini hadisnya. Lalu kemudian ternyata dalam hadis dia selalu berkomitmen untuk mengembalikan kepada hadisnya. Sembari dia menghargai perbedaan-perbedaan para ulama hadis tentang satu masalah. Maaf ya ikhwan, kalau antum datang kepada kitab-kitab induknya para ulama terdahulu, antum akan dapati perbedaan para ulama hadis dalam masalah-masalah yang sedang mereka kaji atau yang mereka tulis itu luar biasa. Itu perbedaannya itu, Masya Allah itu, cukup banyak. Cuma karena banyak thalibul ilmi hari ini sukanya itu shortcut, dia sukanya jalan pintas, kitab-kitab induk dia tidak pernah pelajari, kitab-kitab induk tidak pernah dia baca, lalu kemudian hanya menelan apa yang dia dengar, maka terjadilah apa yang terjadi hari ini. Kadang-kadang menyikapi hadis itu sebagaimana menyikapi akidah. Padahal Masya Allah ikhwan, kadang-kadang hadis itu, di antara medium hadis itu terjadi perbedaan itu apa? Masalah derajatnya. Di sini mengatakan sahih, di sana mengatakan dhaif. Di sini mengatakan hasan, di sini mengatakan mutqarib. Itu terkadang kita harus baca dulu. Itu baru masalah derajat hadisnya. Belum lagi masalah takwil hadisnya. Kadang-kadang beda-beda para ulama hadis itu. Oh takwilnya hadis ini begini. Oh hadis ini begini. Itu kadang-kadang beda ikhwan. Saya ambilkan contoh. Kita ini kalau habis sujud, Sami Allahu liman hamidah. Itu kan ada dua para fuqaha. Ada yang lurus, ada yang sedakap. Yang sedakap namanya qabd. Yang lurus namanya irsal. Itu hadisnya ternyata satu. Tetapi kemudian para ulama hadis itu mereka itu memiliki takwil yang berbeda. Rasulullah itu dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah itu kalau habis beliau itu kembali kepada posisi awal. Nah, posisi awal ini para ulama berbeda. Ada yang mengatakan posisi awal ya posisi awal kamu sebelum kamu ruku. Ada yang mengatakan, para ulama hadis mengatakan posisi awal itu posisi awal sebelum kamu sholat, lurus. Itu takwilnya beda. Dan itu rumit. Dan karena kita mengetahui ilmunya separuh, lalu terlalu semangat, akhirnya menjadikan apa yang kita ketahui dijadikan tunggangan setan. Supaya kita dilarikan oleh setan dan kemudian diarahkan setan untuk kemudian menghujat siapapun ketika berbeda pemilihan dalilnya dan pemilihan hadisnya dengan kita. Ya tidak gitu. Ya tidak gitulah. Makanya diperlukan apa? Cara membaca hadis itu memang harus paham. Kalau tidak paham, diam. Kalau merasa bukan thalibul ilmi yang bisa datang kepada kitab-kitab induk, sekut kalau kata orang Arab. Sebut aja ente itu. Kalau ini tidak ngerti untuk membaca kitab induk. Makanya kemudian akhirnya semacam ini akan kita dapatkan. Maaf ya, sampai Imam Tirmidzi itu satu ulama hadis. Kadang-kadang kalau mengeluarkan satu hadis, beliau itu komentari hadis itu apa? Hada hadisun sahihun hasanun. Satu hadis dihukumi dengan dua derajat. Derajat sahih dan derajat hasan. Padahal sahih lebih tinggi daripada hasan. Dan Imam Tirmidzi menjelaskan, ini hadis ini saya katakan sahihun hasanun. Sahih menurut ulama yang di sana, hasan menurut ulama yang di sana. Tuh, sampai seorang Imam Tirmidzi itu menetapkan satu hadis bisa gitu. Berapa banyak hadis disahihkan Imam Tirmidzi, dihasankan, didaifkan sama Abu Dawud. Atau bisa jadi kemudian disahihkan sama Imam Asy-Syafi'i, salah satu Imam Abu Dawud, kemudian disahihkan sama ulama yang itu beda. Makanya kalau kita paham semacam itu, ikhwan, semangat kita itu di dalam menuntut ilmu dan semangat kita kembali kepada sunnah Rasulullah itu semangatnya nggak nyari musuh. Tapi semangatnya itu mencari saudara. Kalau kita sunnah, lalu kemudian semangatnya nyari musuh, sampai orang-orang yang sudah sepakat dalam 3 perkara ini, kemudian kita harus musuhin, nanti yang libur untuk kita musuhin siapa? Orang sekuler, liberal, agnostik,
sosialis, libur mereka, tenang mereka. Kenapa? Karena orang muslimnya di antara mereka yang sudah sepakat dalam perkara pokok, hanya kalau masalah-masalah istihadiyah itu kemudian mereka itu saling bertengkar sendiri, cakar-cakaran, saling menyesatin. Lalu kemudian keluarlah banyak sekali fenomena yang kita jumpai. Makanya kita kembalikan kebenaran pada tiga ini. Saya kalau kenalan sama seseorang, saya perhatikan dia punya komitmen tiga atau tidak. Punya, sudah. Kalaupun ada satu, dua masalah yang kita tidak sepakat, kalaupun ada satu orang, dua orang melakukan kesalahan dalam pilihan yang diambil, itu bukan berarti kita harus keluarkan beliau dari Ahlussunnah wal Jamaah kan? Sebagaimana ada orang berzina, apakah kita langsung keluarkan Ahlussunnah wal Jamaah gara-gara zinanya? Kan enggak. Satu dua kesalahan itu tidak serta-merta bisa mengeluarkan orang dari jalan kebenaran. Nah kalau setiap satu dua kesalahan langsung kita sikapi dengan kita vonis dia untuk kita keluarkan dari kebenaran, wah parah kita ini. Kita ini sudah menjadi hakim dan mufti di jalanan. Orang sekolah lama 10 tahun hanya bisa untuk dibantah sama orang yang tamat SMA. Karena bisa potong-potong video. Akhirnya apa? Kuat. Tidak ada habisnya. Akhirnya nyikapin apa? Semuanya disikapin seakan-akan menyikapi perkara pokok. Jadi kemudian perbedaan-perbedaan masalah-masalah yang sifatnya masih bisa dikompromikan itu sudah disikapi kayak masalah pokok. Ya kan? Ada masjid dikatakan masjid itu tidak sunnah. Kenapa? Karena ada kunutnya. Kan? Jadi kata kunut, walaupun dia tidak kunut, walaupun kemudian saya juga nggak kunut, tapi saya tidak berani mengatakan masjid itu tidak benar. Hanya gara-gara melaksanakan itu kunut. Dan saya kalau kemudian mendapati ada imam kunut, saya kunut. Kenapa? Ju'ilal imam liyu'tama bi, dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun saya kalau jadi imam, saya selalu ngomong, kalau di tempat yang baru, saya tidak kunut loh Pak, ya apa-apa Ustaz, ya sudah. Akhirnya masalah-masalah yang tidak perlu disikapi besar, jangan disikapi besar. Malah sekarang masalah-masalah yang sifatnya perbedaan para ulama, disikapi kayak menyikapi orang kafir. Harus pisah, harus bermusuhan, harus kemudian tidak mau salaman, harus bermuka masam, harus dicoret-coret namanya. Tapi sama orang-orang yang melakukan kesalahan besar, malah dianggap angin lalu, malah tidak apa-apa. Kecuali ada orang yang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib, nah, itu menyaksikan pokok. Kok jilbab tidak wajib? Langit aja punya dress code-nya langit itu ya jilbab itu menutup aurat. Nah itu jadi menjadikan kita harus kembalikan kebenaran bukan kepada kelompok, tapi kembalikan kebenaran kepada tiga sifat ini. Jadi kalau ada ustadz nanti menyampaikan, satu dia menyampaikan komitmen kepada kitabullah dan sunnah, yang kedua dia selalu memakai tafsir yang mutabar dan terpercaya, yang ketiga kemudian dia tidak pernah menyuruh dan mengkondisikan kita memakai hadis palsu, tapi berkomitmen untuk memakai hadis-hadis yang ada dari Rasulullah. Sembari kita memaklumi ada perbedaan para ulama yang ada di situ, maka dia berada di atas ilmu yang benar. Ada 1, 2, 3 kepleset, wajar. Manusia itu kepleset, wajar. Kesalahan 1 dan 2 yang tidak sama dengan kita, itu bukan legitimasi buat saya, bukan legitimasi buat antum untuk mengeluarkan dia dari jalur kebenaran. Loh sekarang enggak. Ada satu perbedaan itu sudah dianggap untuk mengeluarkan orang, menjadi alat legitimasi untuk mengeluarkan orang dari kebenaran. Monggo aja, tapi yang saya khawatirkan antum siap nanti kemudian akan berhadapan dia di hadapan Allah. Padahal konsepnya orang mukmin itu sederhana, persedikit orang yang akan menggugat kita. Santai aja Ustaz, sudah santai ini saya ini. Jadi nggak gitu, cara kita beragama nggak gitu. Ketika saya menyampaikan hal-hal yang perlu harus dirubah, saya dituduh, tidak meyakini para sahabat Nabi sebagai ini. Gimana sih ini saya? Saya tuh menyampaikan, saya berkomitmen kepada ketiga perkara itu. Cuma kita menghormati. Nah gaya Ustaz itu memang beda-beda, dia harus sama. Tapi selama dia memegang 3 komitmen ini, sudah dia saudara saya. Kalaupun ada yang belum sama, pelan-pelan ketemunya. Dialog dibangun dulu pelan-pelan. Mungkin Allah membagi amal di situ sebagaimana Allah membagi rezeki. Saya itu tidak harus sama semuanya baru bisa duduk. Saya itu pernah ada yang ngomong, antum kok foto sama saat ini? Saya tanya langsung sama orangnya. Emang kalau saya foto kenapa? Dia kafir atau tidak kafir? Tidak kafir. Nah kalau tidak kafir kenapa?
Saya kalau punya tetangga kafir, ini tetangga saya misalkan non-muslim, saya punya tetangga non-muslim. Saya foto sama dia, salah atau tidak salah? Tidak salah kata dia. Terus masalahnya apa? Jadi semangat untuk nyari musuh itu jaga aja, tidak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Tapi harus benar nyari musuhnya. Supaya kemudian orang-orang yang beriman itu tidak perlu bermusuhan. Hanya Ustaz beda-beda, memang. Contohnya kayak Ustaz Hanan, saya mencintai beliau karena Allah. Beliau itu ngurusin anak muda ring 4. Ring 4 itu yang nggak pernah ngaji, Pak. Mending ngaji. Dengar kata masjid aja mungkin menguap itu kepala mereka itu. Ngurusin itu, Pak. Yang mana saya ngurusin itu nggak bisa, Pak. Makanya beliau kemudian gayanya begitu. Supaya kemudian bisa masuk kepada anak-anak muda. Saya kok disamakan dengan beliau, ya nggak bisa. Saya pakai topi gitu. Pakai baju pleno. Dikira anak STM saya. Tapi saya lihat beliau itu komitmen pada 3. Ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Saya berbeda dengan beliau. Iya. Tapi dialog tetap kita bangun. Dialog tetap kita bangun. Dan kalau kita berdialog dengan sesama orang yang menyampaikan ilmu itu tidak perlu dipublis di depan orang supaya menjadi konsumsi umum. Ya gitu kali. Kita ini nyari apa sih? Nyari viewer. Kita nyari viewer gitu. Atau kita ini sedang menyampaikan apa sih sebenarnya? Kok ada orang senang banget gitu ngadu domba. Memang sifatnya Nabi. Paham poin yang pertama ini? Yang kedua, kalau kita menjadi thalibul ilmi, sepakat jangan sampai kita terkena pemikiran pokoknya orang Khawarij. Saya akan sampaikan, ikhwan. Pokok-pokok pemikiran orang Khawarij itu, kalau kita kembalikan kepada Al-Fatawa miliknya Imam Ibnu Taimiyah, saya kemudian Al-Khawarij inda Ibnu Taimiyah, saya akan sampaikan. Sifatnya orang Khawarij itu banyak, tapi salah satu yang paling pokok yang kita lihat. 1. Gampang nyesatin, gampang mengkafirkan. Dan ketika mereka mengkafirkan dan menyesatkan, itu tidak pernah pakai kaidah-kaidah yang disepakati. Kalau mengkafirkan, menyesatkan pun ada kaidahnya. Qiyamul hujjah, bulughul hujjah, menegakkan dulu hujjah, menyampaikan hujjah itu nyampe, berdialog dengan mereka, memastikan dia tidak punya takwil ataupun udzur yang dia miliki sampai tidak bisa dijatuhkan qadh. Itu namanya dhawabit. Itu namanya dhawabit. Maka kemudian orang Khawarij itu yang pertama gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Ada tipe yang pertama, dikit-dikit kafir, semuanya kafir. Sampai sandal-sandalnya ini kafir, semua sandalnya ini. Atau sesat, semuanya disesatin. Lalu atas perkara-perkara yang kemudian mereka itu begitu mudah menjatuhkan vonis itu. Nah, ini kejadiannya ketika pernah terjadi pada zaman ketika kita menjumpai Rasulullah. Rasulullah itu ketika habis perang Hunain itu membagikan ghanimah. Tahu ghanimah? Saya itu agak kurang cocok dengan penamaan harta rampasan. Memang nggak dirampas itu, memang sudah jadi miliknya kaum muslimin. Terus maknanya apa? Nah itu saya juga lagi nyari enaknya apa ya. Pokoknya ghanimah. Nabi membagikan ghanimah. Ada satu kabilah dikasih ghanimah itu lebih banyak. Kabilah-kabilah yang lainnya tidak sebanyak kabilah itu. Dan Rasulullah belum menjelaskan kenapa kabilah itu dikasih lebih banyak. Padahal alasan Nabi, beliau membagikan ghanimah kepada kelompok itu karena kelompok itu baru saja masuk Islam untuk melembutkan hatinya. Tampillah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Fa wallahi inna hadhihi laqismah ma'adala fiha wala yubtagha bihi wajhullah. Rasulullah, demi Allah ya, ini pembagian ghanimah yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Coba. Enggak ditanya dulu, alasan kamu kok gitu kenapa? Enggak, orang Khawarij mah enggak punya sifat untuk nanya-nanya, kelamaan. Langsung dihukumi. Loh Rasulullah dihukumi. Ini pembagian ghanimah yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk wajahnya Allah. Jadi kalau ada di antara antum, saya, ayo kita tobat. Ana, kalau gampang menyesatkan orang, kritikan anak. Kritikan anak. Kalau Anda mengatakan sesat semuanya. Sampai seringnya saya nge-rap itu, sesat semuanya.
Ingatin anak. Kalau Anda mengkafirkan, kafir. Ingatin anak. Berarti saya memiliki salah satu kecondongan buah pemikiran Khawarij. Dan kadang-kadang tidak ditegakkan hujah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol. Ketika diajak dialog, tidak mau. Maunya didengar. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu. Itu sifat yang pertama. Kalau antum punya, dan pernah antum sesat-sesatin orang dan kafir-kafirkan orang, banyak-banyak ngeteh lah. Ini supaya jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya orang Khawarij itu yang kita harus hindari kalau kita menjadi penuntut ilmu itu apa? Yang kedua, sifatnya orang Khawarij itu adalah dia keras kepada orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi dia keras kepada orang mukmin, tetapi dia lembut sama orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian mereka ketika sesama orang-orang yang beriman, mereka keras banget. Makanya kemudian apa? Mereka itu betul-betul memerangi ahlul kiblah. Tetapi mereka membiarkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada patung dan melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kalau sama-sama mukmin, keras betul. Tapi kemudian kepada orang yang betul-betul berusaha untuk merusak Islam, dia lembut betul. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu adalah mereka itu kalau beribadah, Masya Allah ibadahnya jangan ditanya, luar biasa ibadahnya itu. Kata Rasulullah, kamu tidak mampu menyaingi sholatnya, kamu tidak menyaingi puasanya, kamu tidak mampu menyaingi ibadahnya. Masya Allah. Artinya, orang ini ketika memiliki sifat Khawarij itu apa? Luar biasa dalam ibadah. Tapi ibadahnya yang luar biasa diiringi dengan semangatnya untuk gampang menyesatin dan mengkafirkan orang. Ingat loh ya, jangan sampai antum salah mengambil kesimpulan. Akhirnya setelah ini saya tidak mau ibadah lah, tidak usah terlalu berlebihan. Malam-malam dibangunkannya tahajud, enggak. Kenapa? Khawatir jadi Khawarij, saya enggak gitu. Orang mukmin itu komitmen untuk mengamalkan yang wajib dan komitmen untuk mengamalkan yang sunnah. Cuma dia tidak masuk pada poin yang pertama dan yang kedua. Jadi bukan berarti hari ini kita tinggalkan sunnah. Loh, gimana sih tinggalkan sunnah ini? Nggak bisa tinggalkan sunnah. Apapun kita kerjakan, sholat kita, baca Quran kita, tapi semangat yang ketika kita menjaga sholat kita, puasa kita, perhatikan. Kita tidak punya semangat poin yang pertama dan yang kedua. Gampang mengkafirkan dan menyesatkan dan keras kepada orang mukmin tetapi lembut kepada orang kafir. Yang keempat kata Rasulullah, sifat orang Khawarij itu apa? Hudatsaul asnan. Mereka itu rata-rata anak muda. Makanya kalau kita jadi thalibul ilmi, akhirnya ketika kita mengerti tentang satu masalah yang sedang terjadi, supaya kita beda antara sunnah wal jamaah dengan orang Khawarij itu apa? Orang Khawarij itu tidak ada yang mereka itu vonis prematur. Vonis yang dilakukan di masjid, vonis yang dilakukan di majelis pribadi. Gimana sih? Vonis itu ada aturannya menurut salafus salih. Tidak segampang yang hari ini terjadi. Ya kan? Baru LC sudah vonis orang. Yang divonis lebih pintar daripada yang memvonis. Bukan begitu. Maka yang kedua, saya mengharap supaya kita semuanya tidak terkena pemikiran Khawarij. Yang ketiga, maka wajib bagi kita itu ketika kita memahami sesungguhnya apa? Kita harus menghargai perbedaan selama tidak dalam perkara-perkara pokok yang ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya sering berkata, kulturnya sunnah itu memahami perbedaan dan memaklumi perbedaan. Sudah saya sampaikan kan kisah bagaimana Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Saya membaca dalam satu riwayat, Abdullah bin Mas'ud itu ditanya, gimana kalau kami safar? Sholatnya sempurna atau mengambil rukhsah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang safar maka sholatnya mengambil rukhsah. Ditanya Abdullah bin Mas'ud, gimana kalau ada orang safar ngambil sholatnya sempurna? Perhatikan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Mukhalafatun lil aula. Itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Jelas atau tidak jelas pendapat yang Abdullah bin Mas'ud? Jelas. Satu waktu beliau safar ke Mekah. Di sana di Mekah sudah ada sahabat Utsman yang juga lagi safar ke Mekah.
Lah sahabat Utsman itu memiliki pendapat berbeda. Orang yang safar, kalau sudah nyampe ke tempat tujuan maka mengambil hukum sempurna, bukan rukhsah. Ketika berkumandang adzan, ditegakkan sholat, yang ditunjuk para mayoritas orang di Mekah, yang ditunjuk jadi imam siapa? Utsman bin Affan. Utsman jadi imam. Orang paham, Utsman ini sholatnya, zuhurnya pasti 4. Mereka ngelirik kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sholat enggak di belakangnya Utsman. Kenapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang safar ngambil sholat sempurna itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya Utsman. Sempurna. Ketika sholat di belakang Utsman secara sempurna, selesai sholat orang pada ngomong, loh, katamu kalau sholatnya sempurna dalam safar itu menyelisih pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Tapi kenapa kamu sholatnya di belakang Utsman? Yang mana Utsman itu sempurna di dalam sholatnya walaupun dalam safar. Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ada yang motong pendapat Abdullah bin Mas'ud dengan seenak sendirinya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu berkata, al-khilafu syarrun. Perbedaan itu buruk. Artinya memelihara perbedaan itu buruk. Seorang Abdullah bin Mas'ud rela untuk tidak memakai pendapatnya, untuk menghormati pendapatnya Utsman, supaya menjaga kalimat kaum muslimin. Paham di sini? Jadi kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud itu ulama para sahabat. Pendapat dia rela, sudah nggak pakai dulu pendapat saya pakai pendapatnya Utsman. Padahal pendapatnya Utsman pernah kemudian dia sampaikan mukhalafatun lil aula. Pendapat yang mengatakan sempurna dalam safar itu pendapat yang menyelisih pendapat yang jauh lebih kuat. Tapi dia tetap salah. Di situ kita akhirnya paham. Kira-kira kulturnya memahami perbedaan itu menghargai atau tidak menghargai, ya kan? Saya mengatakan ayo kita menghargai perbedaan. Dikatakan kalimat saya kalimat batil. Batilnya di mana? Saya ngajak bersaudara kok. Selama antum punya 3. Antum punya komitmen kepada kitabullah dan sunnah. Antum menafsirkan Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Dan yang ketiga, antum berkomitmen untuk mengambil dalil-dalil yang sahih. Dan saya menghormati perbedaan yang terjadi. Sama itu. Itu saudara. 1, 2 tidak sama. Tidak semuanya harus sama. Ikhwan. Enak jadinya. Akhirnya kehidupan beragama kita nggak nyari musuh. Kita letih itu. Kalau ada orang kemudian ke masjid gitu, matanya ngelirik sana, ngelirik sini. Nggak usah gitu lah. Enak itu bersaudara. Ya kalau nggak mau enak bersaudara ya sudah. Tapi saya ingin orang-orang yang saya cintai ini di majelis ilmu saya, yaitu semacam itu. Kalau ada di antara bapak-bapak di sini punya sifat untuk gampangnya satin, nah enggak usah ketemu Pak kita Pak. Karena hari ini saya selamat dari Bapak, belum tentu saya besok selamat dari Bapak. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semuanya semangatnya sama. 1, kita mengembalikan kebenaran kepada ilmu dan kriterianya. 2, kita berusaha betul untuk menghindari sifatnya khawarij yang gampang memvonis dan gampang menyesatkan dan mengkafirkan. Yang ketiga, kita tidak mau kemudian kita ingin memahami perbedaan para ulama, berarti kita saudara. Nanti 1, 2 kita tidak cocok, 2 hari, 3 hari, 4 hari ke depan tiba-tiba ada masalah, Bapak mengambil pendapat segini, saya mengambil pendapat begini. Ya mangga, silahkan. Tapi tidak menjadikan kita langsung bermusuh. Ini saya ingin tahu Pak. Saya itu kan pernah nyampaikan di sini atau di mana saya. Pokoknya dia telepon saya. Ustadz, kenapa antum saya pernah dengar katanya masih uang sama pengamen. Saya katanya pernah nyamain di sini, ingin dibeli dengan videonya. Saya kan ngomong, saya itu kalau ada pengamen, masih tetap saya kasih sebagian dengan lihat kondisi pengamennya, tidak semuanya. Dengan 3 alasan, walaupun saya tetap sampai sekarang pun tidak berbeda, musik itu haram. Pendapat itulah yang saya pegang sampai hari ini. Salah satu yang saya menjadikan saya yakin pendapat itu benar itu apa? Orang kalau mau mati itu tidak ada yang mau dengar musik. Mau nggak dengar musik? Nggak ada. Mau meninggal, Pak mau musik tahun 80 atau 90 Pak? Nggak ada. Musik licik, nggak mau juga deh. Karena pasti dia pengen nyanyi Quran. Itulah pendapat yang membuat saya itu nggak bisa, akhirnya yakin bahwa saya musik itu bukan sesuatu. Lalu beliau nelpon saya.
Pak Ustadz ngasih ke pengamen, saya kan sudah sebutin, antum dengar video di mana? Ada di salah satu video kajian, saya lupa. Oke, apa-apa. Dia termasuk deket lah, ya deket-deket banget sih. Tapi bagus, kebiasaan kayak gini tuh bagus, selesai dengan dialog. Kalau saya tidak sependapat dengan Ustadz, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan antum dengar kan, kenapa saya ngasih kepada pengamen? Iya, saya ngasih pengamen itu 3:1. Karena saya tidak mau mengukur sepatunya orang dengan ukuran kaki saya. Mungkin saya bisa baca kitab, mungkin dengar kajian, tapi bagi pengamen, mungkin ngaji aja belum pernah. Jumatan aja dia cari itu, paling sebulan, paling 3 bulan itu sekali, supaya tidak 3 kali berturut-turut. Nah itu kan orang umum kan gitu. Belum 3 kali ya, ini libur dulu. Kalau sudah 2 kali, nah ini malah saya bingung kalau pada ketawa. Ini jangan-jangan suka ngitung udah 2 kali, besok Jumatan. Maka kemudian kayak gitu. Jangan suka mengukur sepatunya orang dengan ukuran sepatu kita. Dan saya tidak mau memaksakan bahwasanya apa yang saya pahami itu langsung dipahami pengamen. Nggak bisa gitu. 2, bisa jadi pengamen itu ngambil hukum itu yang paling rendah. Pernah ditawarin dia jadi germo, mucikari, dikulo, tapi dia memilih yang paling rendah. Yang ketiga, saya berharap dengan rezeki yang saya pastikan insya Allah ini tidak ada syubhatnya dan haramnya, moga-moga menjadi sebuah hidayah. Saya sudah terangkan kayak gitu. Beliau mengatakan tetap kalau saya tidak mau ngasih, supaya dia belajar bahwasanya ketika tidak ada uang kemudian nanti dia akan bertobat dan bertobat. Ya enggak, tidak apa-apa. Bisa ditutup di akhir telepon itu saya berkata, kita masih saudara enggak? Ya masih saudara Ustaz. Kan enak. Ya enggak. Muslim bersaudara sesama mukmin kok. Kecuali sama orang liberal, orang sekuler, orang yang suka mengkritik, oh yes, Muslim terbelakang, sama orang yang mengkafirkan sahabat, nah, itu beda. Itu objek dakwah. Bukan musuh dakwah, itu objek dakwah, tapi bukan saudara dalam keimanan. Allah alam bisa. Kelihatannya paham insya Allah. Dan dari wajahnya, bapak-bapak semuanya memancar kepahaman yang luar biasa insya Allah. Jadi insya Allah tidak kita buka pertanyaan habis isya. Pada Allah saya ada janji dengan keluarga yang tidak bisa saya selisihi. Jadi kesempatan hari ini berarti kita off kajian saja. Dan insya Allah pekan depan saya juga tidak bisa ngajar. Nanti digantikan Ustadz yang jauh lebih afdol dan lebih baik. Karena pekan depan saya safar umroh. Moga-moga Pak kita bermula dari ketemu di Masjid Al-Falaq. Nanti kita ketemu di Serambi Masjid Nabawi. Amin insya Allah. Tapi yang belum nikah sebelum umrah nikah dulu aja. Itu lebih aman insya Allah. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.